me do my two-step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dalam Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Hari ini edisi Jumat 21 Agustus 2020. Kita punya tema diskusi yang menarik, yakni berbincang budaya. Tema yang kita angkat hari ini juga menarik, yakni menjaga eksistensi budaya. Sudah hadir di studio Triponcast narasumber istimewa kita. Beliau adalah Raja Mempawah ke-13, Pangeran Ratu Mulawangsa Mardan Adijaya Kesuma Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tribuners, beliau merupakan satu di antara raja yang hari ini sangat eksis menjaga adat dan budaya yang ada di kerajaannya. Kita akan berdiskusi dengan beliau 1 jam ke depan bagaimana kerajaan Amantubillah Mempawah bisa mempertahankan eksistensinya, khususnya di era globalisasi saat ini, di mana mungkin Tribuners sudah tidak tahu jati diri kita sendiri. Nah, beliau akan bercerita nanti bagaimana caranya kerajaan Amantubillah Mempawah bisa mempertahankan ini sehingga anak cucu cicit sampai hari ini bisa tahu perjalanan panjang sejarah berdirinya kerajaan Mempawah. Nah, Pak Mardan, bisa dijelaskan secara ringkas mungkin bagaimana sih perjalanan panjang kerajaan Mempawah sampai bisa eksis hingga hari ini? Assalamualaikum, selamat pagi Tribuners semuanya. Mungkin ada satu pepatah dikit saya sebutkan di sini. In head live, head verleden, in head nuwat worden zal. Ya. Ini ternyata pepatah yang udah lama dipakai, artinya di dalam masa lalu itu terletak masa kini, dan di dalam masa kini terletak masa depan. Itu jangan pernah kita lupakan, apalagi bapak bangsa kita mengatakan, Pak Karno, bahwa jangan lupa sekali-sekali melupakan sejarah. Karena kalau menjadi bangsa yang besar, kalau lupa sejarah, kita nggak pernah mau tahu kemana, kita nggak tahu. Ya. Jas merah ya, Pak? Jas merah, ya itu dia pertama. Jadi, nah kalau budaya ini saya katakan tadi sebelum saya masuk kepada sejarah sedikit, ya, bahwa eksistensi budaya itu tidak hanya sekedar simbol, tapi bagaimana kita melaksanakan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian mengenai budaya sendiri, kalau orang bilang katakan ada budaya korupsi, bohong. Ya. Budaya itu budidaya, budi yang didayakan, nggak mungkin kita berjahat, ya satu. Makanya korupsi itu bukan budaya. Bukan, itu kebiasaan jahat, ya. Ya Gitu. Jadi budaya tetap orang budaya. Maka setiap dari kita, suku bangsa kita yang ada tersebar ini, mereka punya budaya-budaya yang sangat luhur, ya. Nah, kalau Mempawah sendiri, saya katakan Mempawah ini sebetulnya unik, ya. Karena kita mempunyai darah yang campur, ya. Sangat Indonesia. Dari leluhur kita dulu ada pengaruh Majapahit, makanya ada namanya Patih Gumantar. Ya, Patih Gumantar. Patih kan nggak ada kita di sini. Patih kan di Jawa sana ya, Pak. Ya. Nah, itu makanya gerbang Majapahit pertama itu adalah di Kalimantan, ya. Ada 3 kan, Patih Gumantar di Mempawah, Patih Logender di Sintang, Patih Pulang Pali di Landak, Ngabang. Ya. Nah, kemudian turun ada pengaruh dari saudara kita yang Dayak, ya, dari Dayak. Makanya ada namanya Nek Rumaga, kemudian Patih Nyabang, ya. Kemudian ada namanya Patih Panembahan Senggau, ya. Nah, ini dekat sekali dulu. Dari dulu tuh sangat dekat antar suku itu. Dia berteman baik dengan dari Pagaruyung. Sehingga dikawinkanlah anak Raja Rijal dari Riau itu dikawinkan dengan Raja Panembahan Senggau. Turunlah yang namanya Ratu Cermin, turunlah namanya Mas Indrawati. Nah, kemudian ini udah campur kan berarti kan darahnya. Kemudian nikah lagi dengan Sultan Zainuddin di Ketapang, namanya Ratu Kesumbo. Ya, Kesumbo. Dan itu ada di Tambonya orang Padang. Ada di sana tercatat. Nah, itu yang dinikahkan oleh Pudeng Manambun.
Nah, makanya kalau kita lihat Opudeng Menambun yang bergelar Pangeran Mas Surya Negara itu bukan raja, dia tidak pernah ngaku raja, tapi istrinya jadi Sinuhun Ratu. Nah, mereka orang zaman dulu tahu diri ya. Dia tidak pernah mengambil hak itu. Nah, anaknya baru Panembahan Adijaya telah baru jadi raja. Nah, jadi kalau kita lihat sejak dinobatkanlah Panembahan Adijaya itu, maka kata Mempawah keluar. Ya, karena di situ Mempawah itu asal katanya ada namanya Asampau bahasa Dayak. Asampau. Kemudian Nampawa, artinya tanah yang datar bahasa Cina. Kemudian Mempang itu bahasa Bugis, artinya ditenggelamkan timbul lagi, itulah dia ya. Nah, jadi kita lihat sampai sekarang lah itu ada, dan kita lihat dulu Mempawah ini sangat luas, termasuklah dulu Kuburaya kan, itu masuk wilayah ya, sebagian wilayah pemerintahan dari, gitu, ya sebagian dari Kabupaten Landak ya, Karangan Menjalin itu masuk dalam wilayah kekuasaan kerajaan Mempawah. Ya, kemudian termasuklah Sungai Ayak bagian Sekadau itu ada ya. Dan tercatat baik itu di Leiden ya, di Belanda. Dan dulu ada juga tercatat di Kepastoran di Toho ada, dibuatkan petanya ya. Kemudian Pontianak ini, nah Pontianak ini dulu adalah menantunya Opu ya. Opudeng Menambun punya menantu ya, anak daripada beliau menikah dengan Raja Pontianak, anaknya Habib Husin. Oh siap. Nah terus jadilah Abdul Rahman, ditugaskan dulu ke sini. Makanya kalau kita lihat kampungnya aja masih ada. Kalau di sini itu namanya Kampung Beting. Arti kampung tinggi itu tempat orang Bugis. Oh. Kiri kanan dari keraton dulu tuh ada rumah betang 2. Nah, makanya saya bilang kalau mau kita kembalikanlah apa adanya, kayak gitu. Nah, tapi semua terpulanglah kan dari kemauan kita dan daripada kemauan dari pemerintah ya. Nah, itu ceritanya sampai sekarang ya. Oleh sebab itulah kalau kami ada namanya kerajaan itu boleh tidak punya kekuasaan, tapi dia punya kekuasaan terhadap hati rakyatnya. Ya, itu dia. Ini yang menarik. Nah, kita lihat juga bahwa itu ada tidak hanya di Mempawah, di Pontianak, Kuburaya, sebagian di Landak, banyak keluarga kita. Dan datuk-datuk kita juga itu banyak ada orang Melayu, Bugis, Dayak, Tionghoa juga ada, semua saya rangkul ya. Karena asimilasi proses perkawinan tadi ya, karena yang budaya tadi ada 6 proses asimilasi, ada proses amalgamasi. Kalau Mempawah itu amalgamasi karena dia udah lebur adatnya. Ya. Jadi Mempawah ini sangat unik ya Pak, tidak kemudian bisa dinyatakan juga Mempawah ini kerajaan ini enggak gitu kan? Artinya ada percampuran darah, kalau kita bilang suku di sana. Ada Dayak, ada Tionghoa, ada Bugis, ada Melayu, Jawa yang kemudian tadi Bapak bilang ada jalinan antara Patih Gunantar dengan Jawa. Kalau di Jawa mungkin Patih Gajah Mada yang orang akrab, Patih yang besar adalah Patih Gajah Mada. Mungkin saat itu sudah terjalin hubungan itu. Makanya kalau kita lihat dalam sejarahnya Majapahit, pintu gerbang utama dia menghadapi luar itu adalah Kalimantan Barat khususnya. Nah, bahasanya juga kan, makanya kita kalau lihat juga bahasa. Karena kalau kita melihat budaya itu pasti juga melihat bahasa. Maka seperti Lawang, kemudian ke Banyuki, itu kan bahasa-bahasa Jawa. Yang kemudian menjadi daerah gitu Pak ya? Iya betul. Nah jadi kalau kita benar-benar mau eksistensi daripada budaya ini ada, dan itu penting sekali bagi Indonesia, karena tidak hanya sekedar wealth atau istilahnya tuh ekonominya baik, tidak hanya sekedar pertahanannya baik,
tapi juga ada teknologi seperti ini yang dilakukan oleh Tribun ini luar biasa ini ya. Ya, ada lagi satu budaya. Ya. Karena budaya itulah yang mempertahankan kita ada. Maka saya selalu katakan tidak ada budaya Indonesia. Saya bilang budaya Indonesia, budaya Indonesia korupsi. Berbudaya yang ada. Ya. Nah makanya kalau di Jawa itu kan kalau kita keinjek kaki kan, permisi mas, kinjek gitu kan. Tapi kalau kita isi kan enggak, buta kali mata kau dia katanya. Betul kan? Betul. Bahasa nggak apa. Kita jangan kita kita orang tuh jadi alergi tidak. Jawa Timur lain lagi kan? Iya, artinya mungkin Jawa Timur lebih agak kasar sedikit. Kata janco. Iya. Itu bukan tabu itu bukan. Artinya Tapi itulah budaya yang ada di budaya situ. yang ada kita. Ya. Nah, tapi kalau kita nanti berhubungan dengan orang luar, tentulah pakai bahasa Indonesia. Nah, itu bahasa halusnya, kan gitu. Ya. Baik, Pak Mardan tadi menarik, Pak Mardan menyinggung kerajaan boleh tidak punya wilayah kekuasaan, Betul. tapi dia harus ada di masyarakat, hati masyarakatnya. Ya. Nah ini kan menarik Pak. Nah pertanyaannya bagaimana sampai hari ini kerajaan Amantubillah ini, kerajaan Mempawah bisa merekatkan dirinya dengan hati masyarakat, paling tidak di Kabupaten Mempawah. Ya. Ada dua hal. Pertama memang kita kegiatan itu menyentuh ke masyarakatnya. Jadi tidak memilih untuk pada satu suku dan satu keyakinan ya. Makanya kalau di acara kami robo-robo itu kalau silakan datang nanti itu pakai doanya ada bahasa Dayak, bahasa Jawa, bahasa Tionghoa, ada semua. Kenapa? Kita berdoa kan Tuhan tahu, bahasa apapun tahu ya. Nah, tidak hanya satu jenis bahasa, satu. Yang kedua bahwa itu bisa membuat masyarakatnya itu tertarik untuk kegiatan. Makanya kami walaupun kegiatannya setahun sekali itu, setiap satu kita kumpulkan yang muda-muda, ajak berkumpul. Kalian mau eksistensi apa? Tunjukkan eksistensi diri. Ya udah, kita punya budaya. Ada budaya seni rupa, seni suara, ada bela diri, kan itu mereka tunjukkan dan itu ada jalannya. Jadi bukan untuk karena tadi budaya penting sekali karena budaya itu yang membuat Indonesia ini nggak gampang dikalahkan ya. Nah kalau budaya kita hanya satu jenis gampang sekali dikalahkan. Betul. Nah begitu beragam susah musuh mengalahkannya ya karena di setiap suku itu ada jiwa-jiwa kesatria di situ dan itu lain-lain. Nah itu luar biasa itu. Nah oleh sebab itulah kami di Mempawah itu juga bikin lagu-lagu, banyak sekali lagu yang kita sudah jadikan, kita pertandingkan ya. Dan banyak sekali masyarakat ikut ya. Kemudian juga seninya saya bilang, dan saya pernah ke Sulawesi dulu pas datang, wah ini bukan pakaian Bugis katanya. Oh ya betul, karena kami adalah keturunan perantau. Kalau pakai kain panjang begitu sangkut di kapal jadi senggatian saya bilang gitu. Jadi ada Melayunya, ada Dayaknya, ada Bugisnya gitu. Nah itulah perantau karena itu yang senang diikuti oleh para anak-anak muda ya. Jadi banyak sekali kita. Jadi sekarang yang berkumpul itu adalah anak-anak muda dan yang terakhir yang mungkin kita tuh kadang-kadang lupa. Ada ikatan batin di antara masyarakat. Walaupun dibelah sekarang ini ada 3 kabupaten ya. Tapi ternyata mereka tetap berpatok pada Mempawah. Mungkin dulu leluhurnya adalah pernah menjadi bagian daripada Mempawah. Ya. Nah itu jadi kira-kira itu kan semuanya itu kadang-kadang kita ini di dunia ini tidak pernah tahu segalanya, tapi paling kita runut itu. Nah makanya saya bilang tadi, hanya sekarang mungkin agak kesedihan saya, boleh saya cerita ya? Silakan. Mungkin saya nanti leluhur pertama Mempawah, ya karena baru 61 tahun kan? Iya. Padahal berdirinya mungkin ya kalau dirunut lebih tua Mempawah daripada Pontianak. Iya. Nah, saya bilang bagaimana kita mau membawa masyarakat itu mencintai budayanya kalau hanya dari keraton nggak bisa. Mari teman-teman yang ada di pemerintahan maupun di legislatif coba kita sama-sama ya ini demi kepentingan bangsa loh. Ya kan? Buka kembali sejarah. Iya. Kalau kan makanya pertama-tama saya sebutkan tadi dalam masa lalu ada masa kini, dalam masa kini ada masa depan. Nah kalau kita baru cerita Mempawah masa kini, berarti bukan bagian daripada perjuangan Indonesia.
Indonesia udah 75 tahun. Oke, kalau 61 Bapak raja pertama. Iya, saya bilang saya bersyukur karena umur saya jadi ulang tahun saya diperingati dan saya mungkin jadi leluhur pertama. Nah, kan saya sentil ya. Karena inilah bahasa tadi itu, bahasa saya bilang kalau bahasa Jawa tidak begitu kan. Jadi karena kita bahasa orang sini pakai kata bahasa kayak buta, kau boleh, apa itu boleh kan. Biar itu mungkin bahasa halus bagi orang sini kan gitu. Nah, jadi marilah saya bilang coba lagi diingat kembali. Kita ini gini, kadang-kadang kalau kita sudah berbuat salah, kita malu untuk mengubahnya. Dan malu untuk mengakuinya. Ya, gitu. Itu. Padahal tidak. Dulu kita kalau salah ada kata maaf, kan. Jadi marilah kalau kita budaya benar-benar. Karena budaya itu budi yang didayakan dari hati, ya. Nah, itu ceritanya. Nah, jadi kami pertahankan itu artinya itu kewajiban. Karena tadi waktu Indonesia ini kita sepakat menjadi Indonesia NKRI ini, leluhur saya itu banyak berkorban. Dan leluhurnya orang-orang Papua, orang Indonesia banyak berkorban sampai nyawa, jiwa raganya. Masalah kakek saya jadi korban di Mandor kan, Jepang. Ya. Nah, saya bilang mereka kalau itu ditawarkan untuk menghindar ke Australia, dia tidak mau. Kalau saya pergi, siapa yang bertanggung jawab pada rakyat? Dia mempertahankan itu. Ya, jadi biarlah dia berkorban kan gitu. Nah, jiwa-jiwa kayak gini yang sebetulnya perlu kita angkat kembali. Makanya saya bilang kalau benar-benar kita ingin budaya itu eksis, menjadikan bangsa ini eksis ya. Karena salah satu pilar kan. Ya, dalam muatan lokal harus nampak. Mandor ini muatan lokal udah nggak ada Pak ya? Nggak ada, padahal sekarang udah jadi hari bergabung daerah Mandor kan. Yang kita upacara setiap peringatannya Pak. Yang dulu lebih parah lagi, benderanya 1 tiang penuh. Saya bilang ini bahagia leluhur kami mati atau gimana kan gitu. Padahal ya ini mereka berjuang dan mereka waktu berjuang kita lihat nama-nama di sana. Ada semua suku ada. Semua ada di situ. Ada semua keyakinan berapa ada. Juta manusia yang waktu mereka bertempur adakah bertanya kamu suku apa, agama apa? Tidak ada. Kan itu. Nah, mari kembali pada Indonesia pada awalnya. Persatuan kesatuan tadi. Nah, tugas siapa? Tugas kita bersama ya. Jadi karena tadi apa yang kita buat sekarang ditinggalkan pada anak cucu kita. Nah, yang sampai kita nih ya kita waktu ini kita berkuasa tapi dia lupa namanya tercatat pakai tinta emas atau tinta merah kan gitu ya. Pak Mardhan kemudian tentu adalah sebuah tantangan besar yang dihadapi dalam menjaga eksistensi budaya ini. Tadi Pak Mardhan bilang di muatan lokal. Nah, hari ini muatan lokal tidak ada. Bagaimana sih kebingungan yang dirasakan oleh kerajaan mau mempertahankan supaya paling tidak anak SD itu sudah tahu ini loh perjuangan leluhur saya di Kabupaten Mempawah. Upaya-upaya apa sih yang bisa kita lakukan selain tadi tentu melaksanakan robo-robo sebagai momentum untuk masyarakat supaya flashback kembali tahu perjuangan napak tilas para pendiri kerajaan. Seperti apa Pak? Jadi kalau jangka panjangnya mungkin mereka yang sekarang terlibat di budayanya Mempawah, saya katakan kalian harus duduk di pemerintahan dan di dewan, ya. Karena yang bisa ngubah itu nggak bisa dari luar, dari dalam. Kita capek aja teriak-teriak kalau memang nggak ada niat untuk merubah, nggak ada, ya. Yang kedua, sekarang tunjukkan biar tidak ada didanai sekalipun jalan. Nah, jadi dan sekarang kalau di Mempawah itu alhamdulillah yang peduli itu banyak pangerannya, datuk-datuknya yang kita rangkul. Makanya saya di Mempawah itu kami berembuk mulai dari pejabat tinggi sampai ke masyarakat tukang tahu pun kita hargai mereka. Nah, misalnya bahu-membahu begitu Pak ya? Ya, mereka misalnya kayak tukang tahu tidak menggunakan pengawet untuk tahunya. Saya lihat ini bagus, kamu contoh. Nah, kan gitu. Karena budaya ini kan contoh. Seperti juga kita berpakaian, kan simbol. Nah, orang kadang-kadang terpaku dengan simbol tapi lupa apa arti simbol itu. Ya, jangan dia nggak tahu arti pakaian yang dia gunakan. Nah, saya katakan tadi, makanya kalau di Mempawah kita roboh-roboh, kadang-kadang saya pakaian Dayak, pakaian Jawa, pakaian Melayu, pakaian Bugis. Orang bertanya kok gini? Iya kan Mempawah.
Mempawah Siap. ini semua casing, tapi yang Bukan penting dalamnya. kerajaan Dayak, bukan kerajaan Iya, Melayu, iya. bukan kerajaan Bugis, tapi kerajaan Mempawah gitu ya. Iya. Nah, kita ini semua baju, casing menunjukkan bahwa yang penting dalamnya. Nah, budi yang didayakan tadi ya. Nah, itu. Jadi inilah yang sebetulnya menjadi perekat kita ke depan. Nah, dan kalaupun kita lihat, wah mungkin raja ini hanya bohong, enggak. Kalau kita bicara itu ada bicara situs, pergi aja ke situs di Sebukit. Situ ada Patih Mantar ada situ Ya, makamnya. Bukit itu kan Iya di atas. di atas Pak ya. Itu ada Jawanya, ada Bugis, Melayunya. Itu udah bukti situs kan nggak bisa diubah-ubah. Nah, hanya tadi saya bilang dengan dari kawan-kawan yang mungkin masih malu untuk mengubahnya tadi. Ada dua hal saya bilang tadi untuk Mempawah ini. Satu, ya kembalikan lagi tahunnya kan, Kabupaten Mempawah. Tapi kalaupun enggak, karena itu kota Mempawah, jadi kota aja, jangan kota Singkawang, kota Pontianak, kota Mempawah kan wilayahnya juga kecil, mungkin lebih gampang gitu ya. Nah kedua, kalau tidak, saya kan tadi kita artinya tidak peduli dengan mereka yang berjuang. Banyak sekali pejuang-pejuang kita yang berkorban untuk Mempawah sampai ada sampai saat ini kan. Nah, jadi kadang-kadang kita agak dualisme kan. Kita juga memperhatikan makam-makam kuno, ya. Tapi tadi tidak memperlihatkan bagaimana itu dihargai dalam bentuk sejarahnya gitu loh. Nah, karena saya bilang udah jadikan kota Mempawah aja. Kalau mau dihitung baru gitu ya. Pak. Kota Mempawah. Kalau kota Mempawah berarti bekas kerajaan Mempawah kan gitu. Ya. Nah, karena tadi kalau menurut hitungan kita berarti kita lebih tua dong Pak dari kota Pontianak. Berarti jelas, sudah lebih tua. 259 tahun. 59. Ya. Pontianak berapa tahun ya? Berarti di bawah itu dong Pak, 50 berarti. Ya, di bawah kita. Jadi udah tua sekali ya. Nah, makanya kalau Mempawah umur itu berarti leluhurnya banyak, ya kan? Ya. Kalau sudah panjang perjalanan. Kalau enggak sesudah merdeka berarti 75 tahun kita merdeka, 61 baru ada Mempawah, berarti saya leluhur pertama. Ya kan? Nah, iya betul. Ini bahasa logikanya begitu ya Pak ya. Betul. Ya. Tapi itu saya bilang beda kita dengan kalau di Sumatera ya. Orang Dayak suruh jadi orang Jawa nggak bisa. Orang Batak suruh jadi orang Sunda nggak bisa. Nah, orang Mempawah suruh jadi orang Jawa nggak bisa. Ya inilah Mempawah gitu. Mempawah gitu. Iya. Nah, dengan bahasa bercandanya, bahasa satirnya kan gitu. Itu luar biasa. Indonesia ini luar biasa sekali. Ya. Nah, Pak Tribuners, diskusi kita hari ini sangat menarik. Bagaimana kemudian Raja Mempawah menjaga eksistensi budayanya, memperkenalkan kepada para pemuda-pemudi agar mereka tidak lupa pada jati diri bangsa, pada jati diri para pendiri Kabupaten Mempawah. Pak, kemudian mungkin kan Bapak punya anak-anak tentunya. Selain kepada masyarakat, para pemuda-pemudi, bagaimana cara Bapak kemudian menjelaskan pada anak-anak seperti ini loh, perjalanan panjang leluhur kita, seperti apa Pak? Jadi mereka biasanya saya ajak, ya, walaupun mereka sekarang ini berada di luar ya, ada yang di luar negeri, ada yang di Jakarta, tapi setiap acara saya selalu kasih tahu bahwa memang kalau kita membangun daerah, jangan kita numpuk semua di daerah. Jadi kita kayak nanti ibarat buah tempurung, kata di buah tempurung, biar terbuka pikirannya ya. Dengan banyak berjalan mereka melihat bagaimana orang menghargai budayanya. Seperti waktu saya bawa ke Kanada, kemudian ke Australia, budaya yang dipakai budaya lokal di sana. Jadi kita yang sudah banyak sekali budayanya, kenapa kok kita tidak hargai? Jadi tunjukkan dengan contoh, ya. Hargai dengan contoh dan lihat gimana kelakuan kita. Karena bahasa kan gitu. Kadang-kadang bahasa kita luar biasa, tapi yang kita lakukan luar biasa juga salahnya, kan gitu. Jadi itulah yang kita tunjukkan. Ya. Makanya saya katakan tadi ada kebijakan yang sifatnya kepada orang banyak, tapi kalau dia kebijakan pribadi itu jangan dikutak-atik, itu silakan, kan gitu. Kan ada.
Nah kalau kita dikaitkan semua, nggak tahu ini adalah masalah pribadi atau masalah yang lebih umum. Nah kan karena tadi pemahaman budaya tadi ya. Padahal kalau kita tahu budaya itu luar biasa sekali karena budi yang didayakan. Nah itu dia. Baik, Pak, kemudian di bulan depan kalau saya tidak salah kita akan masuk ke momentum robo-robo. Iya. Nah, memang hampir 11 tahun lebih Tribun hadir, kami selalu mengikuti acara robo-robo ini. Nah, tahun ini tentu akan sangat berbeda, Pak, mungkin dari tahun-tahun sebelumnya karena kita berada di tengah pandemi COVID-19. Sudah adakah formulasi atau rencana kegiatan yang akan kita lakukan pada momentum robo-robo? Kan ramai sekali, Pak, masyarakat seakan-akan rindu akan mereka kayak berada di masa lalu gitu kan. Orang pakai pakaian adat, kemudian ada rangkaian napak tilas tadi, Pak ya. Sudah adakah rencana ke arah sana dan persiapan seperti apa yang mulai dilakukan? Ya kalau persiapan sudah dari sekarang. Ya, kami kebetulan kerjasama dengan Taman Budaya. Jadi ada lagu-lagu karya saya itu yang dibawakan untuk ditandingkan, ya. Oh, siap. Nah, dengan jarak 1 meter tuh. Nah, kemudian kita juga pernah ikutkan tanding tingkat nasional untuk pembuatan dokumenter. Nggak tahu hasil gimana nih, bukan buat kan. Kemudian kalau yang KSSS perang nasional ngadakan, kita ikut dan alhamdulillah juara 1. Juara kemarin, Pak ya. Juara 1. Sempat kita beritakan. Ya, kemudian yang kedua bahwa kita perlakukan aja kegiatan itu seperti di mall kan sekarang udah buka, orang bisa masuk, mungkin Pemdanya lah kan jaga cetet, orang mau lewat cetet, protokol kesehatan tadi, Pak ya. Ya itu bagian Pemda kan, karena kalau di kegiatan robo-robo itu ada kegiatan keraton dan ada dari Pemda. Oh, siap. Nah kemudian ada juga kegiatan dari masyarakat yang setempat, jadi kita tuh kerjasama lah kan. Nah kalau yang di keraton mungkin ya kita tetap siapkan itu mungkin ya seperti biasa protokolnya pakai hand sanitizer, cuci tangan, menjaga jarak. Ya tapi kalau tamu-tamu nggak mungkin pakai cedet kan, marah nanti dia. Masuk keraton budaya apa kata-kata. Kemudian Tribuners pasti ingin tahu, Pak, nanti di robo-robo tadi Bapak bilang ada persiapan yang dilakukan oleh keraton. Nah biasanya kegiatan apa sih, Pak, yang kita mulai yang khususnya akan mengingatkan kembali masyarakat pada perjuangan para leluhurnya? Ya, pertama itu memang ya ada, karena gini, kerajaan itu kata-kata raj artinya jagat. Jadi suatu kerajaan itu harus peduli dengan masyarakatnya, manusia dan lingkungannya. Jadi kita mulai itu acaranya pada hari Senin tuh dengan melepaskan hewan-hewan. Ya. Nah kami bilang itu adalah puaka. Orang kalau puaka udah cenderungnya mistik, bukan ya. Puaka itu ada puak atau bangsanya buaya, bangsanya kukang, bangsanya burung itu. Jadi pengertian kayak gitu mungkin perlu kita jelaskan lebih jauh. Jadi kita lepaskan bahwa kita harus peduli dengan lingkungan. Kalau enggak habis semua dah. Inti dari itu adalah kita ikut melestarikan. Iya. Karena tadi raj jagat. Jadi tidak hanya cita soal manusianya tapi juga lingkungannya. Nah itu kita sedang mengusulkan, mudah-mudahan nanti teman-teman setuju kan, bahwa di belakang keraton ada satu pulau. Dan saya udah kerjasama dengan WWF dan BKSDA, itu cocok sekali untuk primata, kemudian untuk penelitian gitu, Pak ya. Iya. Jadi kalau enggak kan nanti Mompah hanya kota pelabuhan aja. Siap. Padahal akan besar ini, Pak, akan besar kan membawa. Nah itu harus ada namanya hutan kotanya. Nah untuk tadi itu kan menarik, Pak. Itu pulau itu punya kerajaan dulunya. Nah sekarang ada berapa SKT ya. Oh siap. Tapi saya kalau udah ngomong mereka ini punya kerajaan. Kenapa kalau dibangun tetap di situ tulah nanti ada aja kejadian gitu kan? Kenapa tidak kita lepaskan untuk kepentingan bersama untuk masyarakat luas? Kan penelitian misalnya. Penelitian. Nah, saya juga kemarin udah mau ketemu dengan rektor Untan, hanya belum sempat aja. Ya. Nah tadi Bapak bilang sudah kerjasama dengan WWF, BKSDA. Ya. Next akan ke rektor Untan. Ya. Tentu ini Untan kan sebagai universitas paling besar dan punya kepentingan sesungguhnya untuk penelitian di sana.
Ya. Akan next bertemu dengan rektor, Pak? Akan. Saya udah jadwalkan, kebetulan beliau sering belum sempat ditemui ya. Kemudian selain Untan saya juga temui universitas lain kan. Kan bukan hanya Untan. Iya, ada kepentingan pendidikan yang lain ada kan. Pancabakti dan sebagainya kan. Banyak sekali yang bisa digunakan di situ. Untuk pelajar SMA juga harus kan. Ya. Oke, Tribuners, diskusi kita semakin menarik dengan Raja Mempawah. Tapi jangan kemana-mana, kita akan jeda sebentar untuk kemudian kita lanjutkan diskusi kita. Jangan kemana-mana.